Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 5, materi yang ke-7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Dalam surat Quran surat Al-An'am ayat 48, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ikutilah dialog Fatimah dan ayahnya berikut ini. Amati gambar di sebelah. Pada suatu waktu terjadi percakapan Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Percakapan itu sebagai berikut. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Tanya ayah Fatimah. Insya Allah tahu ayah, yaitu Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Jawab Fatimah. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci. Pinta ayah. Wah, belum bisa ayah, jawab Fatimah. Nah, kalau begitu, tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu. Judulnya, Sifat-Sifat Wajib Bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8-10. Bacalah dengan baik. Nanti kamu jelaskan isinya. Kamu pasti bisa, kata ayahnya meyakinkan Fatimah. Beberapa jam kemudian, Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8-10. Bagus, sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi," pinta ayahnya. "Baiklah ayah," balas Fatimah dengan penuh semangat. Pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul itu amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah SWT kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para Rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul, kata ayah Fatimah mengakhiri percakapan. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Berbuat yang benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar.
Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah SWT dan manusia. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikuti riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah SWT kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah SWT. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah SWT menjadi Rasul. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah SWT, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah SWT. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib.
Namun Allah SWT menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mihraj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah SWT, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah SWT. Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia penendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji para Rasul. Ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar. Sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji di dalam ayat di atas terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Terpuji atau mahmudah artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam, misalnya jujur, amanah, pemaaf, tekun, malu kalau diri tercela, bersih, pemurah, sabar. Meneladani Rasul Allah SWT dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam pergaulan. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.